Bab 971 Perpisahan. Tepat saat paviliun kelaparan liar sedang kacau, seorang pria dan seorang wanita muncul di antara kerumunan, dan mereka mulai berjalan pergi. Hahaha, keterampilan ini benar-benar hebat. Para badut itu bahkan tidak merasakan aku mengambil harta karun mereka. Eva tertawa karena dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Es tersenyum licik, mereka sibuk menertawakan kemalangan paviliun kelaparan liar, jadi bagaimana mereka bisa bereaksi? Selain itu, kultivasimu jauh di atas mereka, jadi mereka tidak dapat menyadarimu bahkan jika kamu melakukan kesalahan. Tetap saja, aku harus mengakui, pangeran kekaisaran itu benar-benar idiot yang sombong. Mereka telah tiba di paviliun ketika Master Paviliun dan Pangeran Kekaisaran masih berbicara, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka dengan tenang bersembunyi di sana dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tetapi Es tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak waspada terhadap hal-hal seperti tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Itulah sebabnya mereka semua menemui kemalangan di tangan Eva yang mencoba keterampilan mencuri es untuk pertama kalinya. Hehe, katakan padaku, apa maksud dari Thief Charity Reverse ini? Aku bisa mengerti prinsip di baliknya, tapi mengapa kita harus memberikan sesuatu? Eva bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu aku menciptakannya untuk meninggalkan namaku di dataran rendah demi meraih ketenaran. Namun kemudian, simbol pencuriku bangkit, dan aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya lagi. Namun, anggota rumah belum memiliki kemampuan seperti itu, jadi mereka menggunakannya untuk meninggalkan jejak unik mereka agar menjadi terkenal. Meskipun aku tidak pernah menyuruh mereka, aku bisa mengerti betapa memuaskannya meninggalkan namamu dan membuat korbanmu marah tak berdaya. Kamu bisa mencoba melakukan hal yang sama atau keterampilan ini dapat digunakan dengan cara lain juga, itu sepenuhnya terserah padamu, aku tidak pernah bermaksud membatasi imajinasimu. Selama bertahun-tahun mencuri, aku telah belajar bahwa selalu ada cara baru untuk mencuri, tidak ada batasnya. Jika kamu membatasi diri, cepat atau lambat kamu akan tertangkap karena musuh kita bukanlah orang bodoh, dan trik yang sama mungkin tidak akan berhasil dua kali. Es berkata dengan mendalam, seperti seorang veteran tua. Baru setelah Es mengucapkan kata-kata itu, dia berpikir seperti ini, jadi dia tidak ingin bersikap egois untuk memperlambatnya. Sebelumnya, dia pikir dia bisa melindunginya, tetapi sekarang, dia tahu Es tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Sekarang, dia ingin menanggung sebagian bebannya, jadi dia harus sekuat dan secerdas Es. Kekuatan tidak ada artinya jika dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Baiklah, karena kamu sudah bertekad, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi kamu harus berjanji untuk memberitahuku jika kamu menghadapi bahaya dan membawa Cirrus. Kalian berdua akan dapat mendominasi bahkan jika monster-monster tua dari istana kekaisaran itu mengambil tindakan. Es mengangguk setuju karena dia tidak mencoba menghentikannya karena itu akan menjadi egois. Eva tersenyum manis, jangan khawatir, aku juga akan membuat nama untuk diriku sendiri. Tunggu saja kabar dariku, dan aku akan mengalahkanmu dalam permainanmu sendiri. Dia sangat kompetitif dan bangga karena garis keturunannya, dan Es entah bagaimana memprovokasi sifatnya, jadi dia ingin membuktikan dirinya. Terutama karena dia tidak ingin tertinggal oleh yang lain, atau bagaimana dia bisa membangun dominasinya atas wanita lain di sisi Es. Es terkekeh, semoga berhasil. Dia kemudian memerintahkan Cirrus untuk pergi bersama Eva dan melindunginya. Meskipun si kecil itu jelas tidak mau, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Eva, dan Eva juga berjanji untuk memberinya makanan, yang langsung membuatnya senang dan rela. Setelah ciuman penuh gairah, dia pergi bersama Cirrus dengan enggan. Es mendesah melihat kepergiannya, meskipun dia tidak menunjukkannya, dia sangat enggan dan mengkhawatirkannya. Aku harus mulai bekerja juga. Aku ingin mencuri ingatan pangeran itu, tetapi dia memiliki rune aneh yang melindunginya. Jika aku memaksa, dia mungkin sudah mati. Sungguh cara yang kejam untuk menyimpan rahasia. Keluarga kekaisaran tidak sederhana. Mata Es menjadi tajam saat dia kembali ke penginapan dan menjadi Abner lagi dan langsung menghubungi putra mahkota kekaisaran bab 972 menipu pangeran kekaisaran kedua. Di atas kubus putih yang bersinar, putra mahkota kekaisaran, proyeksi kabur Carlos muncul. Kubus ini dikenal sebagai kubus proyeksi, versi lanjutan dari kubus komunikasi yang mampu melakukan komunikasi suara dan proyeksi. Apa itu? Carlos bertanya dengan tegas. Itu tidak baik tuanku.
yang menyamar sebagai Abner, buru-buru mulai melaporkan apa yang terjadi dengan White. Carlos terkejut, jadi itu seseorang dari pihak lain. Kami masih belum jelas tentang hal itu, tetapi kemungkinannya cukup tinggi. Saya segera pergi dan kembali ke ibu kota kerajaan Singa Emas untuk membuat pengaturan. Saya ingin tahu apa yang ada dalam pikiran tuanku. Abner dengan hormat menyatakan, masalah ini memang cukup besar, dan kita tidak bisa mengabaikannya. Anda sebaiknya melaporkannya kepada saya terlebih dahulu. Saya akan segera memberitahu Yang Mulia sebelum orang lain. Anda telah mendapatkan banyak jasa untuk saya. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Carlos terdengar sangat senang. Bagaimana dengan tunanganku? Apakah dia sudah kembali? Kakak keempatku seharusnya ada di sana untuk mengawalnya kembali. Tidak, Putri Riana mengajukan diri untuk pencarian, dia keras kepala seperti biasanya. Mengenai pangeran keempat, aku belum tahu apapun tentangnya. Abner menjawab, dia mungkin berpikir bahwa menangkap makhluk dari dunia lain itu akan memberinya kesempatan. Betapa naifnya, aku tahu bagaimana dia berpikir. Carlos mencibir dengan nada meremehkan, baiklah, kamu harus mengambil alih komando pencarian ini. Aku akan membuat pengaturan agar kita tidak boleh membiarkan orang lain mendahului kita terutama kakak keduaku yang bodoh. Suaranya berubah dingin ketika dia menyebut pangeran kekaisaran kedua. Bibir Es melengkung mengejek, terima kasih, Yang Mulia, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus, aku akan mengunjungi Yang Mulia dan membuat pengaturan. Saat berikutnya, kubus proyeksi menjadi tidak aktif. Dia masih berpikir semuanya berada di bawah kendalinya. Es menggelengkan kepalanya karena dia sangat jelas tentang pertikaian keluarga kekaisaran, terutama pertikaian antara putra mahkota dan hadiah kedua. Mereka berdua adalah anggota klan Skylar yang paling berbakat, tetapi pangeran kedua bahkan lebih berbakat. Hanya saja putra mahkota adalah yang pertama dalam garis suksesi, dan menurut aturan keluarga kekaisaran, selama dia bisa berkultivasi dan tidak akan mati, dia bisa menjadi kaisar. Bab ini diperbarui oleh novelbean.com. Yang Mulia, kita seharusnya tidak terburu-buru, Anda tahu betapa sombong dan arogannya dia. Jika kita mengambil tindakan tergesa-gesa, dia mungkin tidak akan terpancing dan bahkan merasakan sesuatu. Abner memperingatkan dengan serius sementara Es tertawa dalam hati. Kau memang benar, aku terlalu bersemangat. Darren menganggap ini masuk akal, apa saranmu? Aku serahkan padamu karena kau telah membuktikan dirimu cukup cakap selama bertahun-tahun ini. Bicaralah, selama kau punya cara, akan ada kekayaan tak terbatas untukmu begitu aku naik tahta. Aku memang punya saran yang sangat bagus yang dapat menggerakkan hati Putri Riana. Aku telah menempatkan mata-mata di antara para pembantunya, dan dia mengatakan kepadaku bahwa suatu kali Putri Riana mengatakan bahwa dia ingin melihat tanah emas. Itu adalah mimpinya. Abner berkata dengan sungguh-sungguh. Tanah emas adalah tujuan sejati Es, itu adalah tempat di mana hanya ada batu ki kelas 8 dataran hati langit dan sumber kristal jiwa kelas 8. Ini juga merupakan surga kultivasi bagi keluarga kekaisaran. Namun, tempat ini sangat misterius dan salah satu rahasia utama keluarga kekaisaran. Orang-orang dengan status tinggi hanya tahu tentang nama tempat ini tetapi tidak lokasinya. Legenda mengatakan bahwa tempat ini adalah surga di bumi. Namun, keluarga kekaisaran tidak pernah membiarkan siapapun mendekatinya dan menutupnya rapat-rapat. Yang diinginkan Es adalah pergi ke sana dan menyerap biji-biji itu untuk meningkatkan kultivasinya di puncak, dan baru setelah itu ia akan memulai misinya yang sebenarnya di kota kekaisaran. Namun untuk mendapatkan informasi itu, ia perlu menipu salah satu anggota keluarga kekaisaran. Setelah ia melihat segel pada ingatan pangeran keempat, ia tahu ia harus mendapatkannya dengan cara lain, dan identitas Abner sudah sempurna. Masalah ini tidak sesederhana itu. Darren akhirnya ragu-ragu karena ia tahu konsekuensinya jika orang lain mengetahuinya. Ia tahu lebih baik daripada siapapun betapa ketatnya aturan ketika menyangkut tanah emas. Tetapi Yang Mulia, jika Anda memenuhi keinginannya, dia akan langsung jatuh cinta pada Anda. Pikirkanlah, penghargaan putra mahkota telah mencapai titik terendah dalam benaknya, dan jika Anda mengambil risiko ini untuknya, hatinya akan tergerak, dan kemudian, apapun yang terjadi, dia akan menjadi milik Anda. Untuk memastikan hal itu tidak akan melibatkan Yang Mulia dengan cara apapun jika kami ditemukan, saya memberitahu orang saya untuk menyalahkan semuanya pada putra mahkota,
dan dia akan menanggung semua kesalahan, dan saya yakin Yang Mulia tidak akan senang saat itu. Tetapi jika kita berhasil, maka Putri Riana akan menjadi milik Anda. Kita hanya perlu memberinya pandangan, dan saya akan memastikan dia tidak akan mendekati bahaya. Tetapi saya harus meminta Yang Mulia untuk membuka jalan. Suara Es seperti iblis yang sangat tergoda. Tepat ketika Es mengira Abner sangat setia kepada Darren, dan setelah beberapa saat hening, Darren menjawab, "Baiklah, saya akan mengaturnya. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Bab 973 Bandit Langit. Pada malam hari, di gang gelap, dua sosok berjubah muncul. Salah satunya adalah Es yang menyamar sebagai Abner. Si bodoh dari tanah. Suara kasar terdengar dari orang lain. "Raja Bumi," jawab Es tanpa ekspresi, karena ini adalah kode verifikasi identitas rahasia. Orang lain itu tidak menunda setelah dia mengonfirmasi identitas Abner dan menyerahkan cincin emas, "Semoga berhasil," katanya sebelum menghilang tanpa jejak. Es juga tidak tinggal diam dan menghilang, dia muncul kembali di jalan dengan penyamaran lain dan melihat isi cincin itu. Ada dua jimat emas dengan rune putih dan sebuah surat, rune ruang angkasa. Jadi, itu jimat teleportasi, ya. Es langsung mengenalinya. Surat itu dari pangeran kedua, Darren. Di sana tertulis penggunaan kedua jimat itu. Setelah diaktifkan, mereka akan memindahkan dua orang ke tepi tanah emas, dan dengan menggunakannya lagi, mereka dapat mengirim mereka kembali juga sebelum jimat itu berubah menjadi debu. Lebih jauh lagi, pengguna harus selalu membawa jimat-jimat ini bersama seseorang, atau jimat-jimat itu akan ketahuan oleh keamanan tanah emas. Terakhir, jimat-jimat ini juga memiliki akses area yang terbatas. Jimat-jimat itu hanya dapat memberikan akses ke wilayah luar tanah emas, bukan wilayah dalam. Es harus mengakui bahwa keluarga kekaisaran sangat pandai membuat jimat-jimat semacam ini. Pangeran kedua mendapatkan dua jimat untuk Riana, dan orang satunya menemaninya. Ia melakukan semua ini untuk memenangkan hatinya, tetapi ia tidak berani pergi sendiri untuk berjaga-jaga jika keadaan menjadi buruk. Semua kesalahan akan jatuh pada putra mahkota jika jimat-jimat itu ketahuan, jadi itu adalah situasi yang menguntungkan bagi Darren, apapun hasilnya, dan itulah sebabnya ia membuat pengaturan dengan sangat cepat. Pengumuman semacam ini dibuat di seluruh kota, dan segera, kota itu benar-benar sepi. Para prajurit keluarga kerajaan membanjiri jalan-jalan untuk mencari setiap inci kota dan setiap orang tanpa hambatan apapun. Es juga kembali ke penginapannya, tetapi ia sama sekali tidak khawatir. Dialah yang meninggalkan catatan kecil dan nama Sky Bandit di perbendaharaan kosong Pavilion Wild Hungry, meskipun Eva tidak menyadarinya. Meskipun dia tidak menggunakan namanya sendiri, dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa menenangkan pencuri itu. Itu adalah kebiasaan yang tidak ingin dia ubah, tetapi dia juga tidak ingin mengungkapkan simbol pencurinya karena ini mungkin akan membuat Kaisar Surgawi Fana waspada jika dia menyadari statusnya sebagai pencuri surga. Meskipun demikian, tanggapan yang dia dapatkan cukup hebat, dan reaksi kerajaan juga tegas. Dia yakin bahwa mereka yang telah meninggalkan kerajaan Singa Emas selama ini semuanya adalah bagian dari pengawasan dan penyelidikan. Pada saat ini, kedua kubus proyeksi dari putra mahkota dan pangeran kedua mulai berkedip. Bibirnya melengkung, sepertinya mereka juga menerima berita itu dan ingin mendengar detailnya dari Abner. Sayang sekali dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Sambil tersenyum licik, dia mengeluarkan jimat emas dan menuangkan kinya ke dalamnya, dan saat berikutnya, dia menghilang dari penginapan tanpa jejak. Ketika orang-orang datang untuk mencari, mereka akan tahu bahwa kamar ini dipesan atas nama Abner, seorang utusan kekaisaran. Sekarang setelah dia menghilang, tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan menanggapinya jika dia menjadi tersangka. Putra mahkota tidak akan luput dari implikasinya, atau mereka mungkin langsung mengklaimnya sebagai pengkhianat. Lebih jauh, pangeran kedua juga akan menyadari seseorang telah berbuat salah begitu berita ini sampai padanya. Es telah menyebabkan masalah besar bagi kedua pangeran, tetapi sayangnya, itu baru permulaan bab 974 Tanah Emas. Di dataran hati langit, ada 3 dataran misterius, dataran binatang berserker, dataran medan perang langit kuno, dan dataran pegunungan setan. Ketiga dataran ini disebut dataran misterius karena, pertama, lingkungan atau hukum mereka benar-benar berbeda dari dataran hati langit, dan para pembudidaya mengalami batasan aneh di sana. Kedua, tidak seorang pun pernah mampu menemukan misteri batin mereka,
karena siapapun yang pergi jauh ke dataran ini tidak pernah kembali. Bahkan Kekaisaran Hati Langit Fana pun tidak terkecuali. Di seluruh dataran Hati Langit, ketiga tempat ini adalah satu-satunya tempat yang tidak berada di bawah otoritas Kekaisaran Hati Langit Fana. Mengenai nama-nama mereka, tidak seorang pun tahu siapa yang menamainya, tetapi mereka ada selama dataran Hati Langit. Itu adalah salah satu misteri yang belum terpecahkan dari dataran misterius itu. Namun, yang tidak seorang pun tahu adalah di dalam dataran medan perang langit kuno, ada tanah suci bagi para pembudidaya, yang berada di bawah kendali keluarga kekaisaran selama berabad-abad, tanah emas. Menurut catatan keluarga kekaisaran, tempat ini ditemukan oleh salah satu leluhur mereka, dan dia menemukan banyak hal di sini, yang juga merupakan fondasi kekuatan keluarga kekaisaran. Tidak seorang pun mengetahui rahasia ini, dan keluarga kekaisaran bahkan tidak perlu melindunginya karena tidak seorang pun berani menjelajahi dataran misterius itu. Bahkan mereka hanya dapat bergerak di tanah emas dan tidak berani menjelajahi bagian lain dari medan perang langit kuno. Pada saat ini, sosok berkerudung es muncul di tepi kota kuno yang hancur. Dia tercengang ketika melihat reruntuhan bangunan, dan tampaknya terbuat dari emas. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan seluruh tempat ini tampaknya telah melalui pertempuran yang mengerikan dan diselimuti aura aneh dan suram. Ini tanah emas. Es merenung karena dia jelas tidak membayangkan reruntuhan ini ketika dia mengetahui tentang tanah emas, surga di bumi. Tiba-tiba, Es menyadari bahwa dia dekat dengan tembok kota yang hancur ini, dan di luarnya ada dataran merah tua tanpa tanaman hijau. Jantungnya tersentak ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan. Hanya dengan memasuki tempat ini, Es merasakan ki yang sangat padat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan di peta takdir, kedua gunung itu diwarnai dengan warna perak yang berkilauan. Bibirnya melengkung membentuk senyum gembira saat dia langsung menebak bahwa kedua gunung itu seharusnya menjadi targetnya. Tidak ada orang lain di dalam gedung, dan kultivator di dalam tembok juga tidak memperhatikannya, jadi dia langsung terbang menuju pusat tempat gunung itu berada. Dia mendarat beberapa ratus meter dari pegunungan, dan sekarang mereka berada dalam jangkauan indera pencurinya. Peta takdir akhirnya menemukan 14 kultivator lagi yang tersebar di seluruh pegunungan. Yang mengejutkan, 12 dari mereka adalah kultivator alam pemahaman hukum, dan 2 dari mereka adalah kultivator alam kesadaran hukum. Jangan bilang semua orang ini milik keluarga kekaisaran. Mereka benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik. Es berpikir sambil perlahan merangkak menuju gunung kiri, yang memancarkan ki bela diri yang padat. Tapi dia tidak memanjatnya, sebaliknya dia menuju ke sisi selatan di mana dia merasakan fluktuasi ki yang kuat. Segera, dia menemukan pintu perunggu besar yang diukir dengan gambar binatang dan rune misterius. Pintu itu sepenuhnya tertutup, dan tidak ada seorang pun di sana. Ini seharusnya tempatnya. Tidak yakin, Es dengan hati-hati mendekati pintu dan mencoba melewatinya dengan Twilight Traverse. Tapi dia terkejut ketika saat dia mencoba menyentuh pintu, dia ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Ini adalah pertama kalinya Twilight Traverse gagal, dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Jangan bilang ada formasi di atas Grace 8 yang melindungi tempat ini. Es menggigil, hanya memikirkan kemungkinan ini, mungkinkah itu formasi Grade 9 yang hilang. Es telah membuka kunci RI Grade 9, dan dia bahkan memiliki rune terlarang Grade 10 dari sistem. Dia tahu mereka tidak ada di surga langit fana dan dianggap terlarang karena suatu alasan. Tapi sekarang pintu kuno ini menghentikan kemajuannya, jadi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Meskipun demikian, Es memiliki metode lain, prinsip pencuri pembongkar surga, yang memiliki 9 tingkatan, dan kebetulan dia adalah pembongkar Grade 9. Bab 975 di dalam pegunungan, 1. Dengan hati-hati, Es mengangkat tangannya di depan pintu, tetapi dia tidak menyentuhnya, takut semacam alarm akan berbunyi atau sesuatu yang lebih merepotkan. Bab ini diperbarui oleh novelbean.com. Ki pembongkaran menyembur keluar dari sarung tangannya dan dengan cepat menutupi pintu besar itu, mewarnainya menjadi hitam pekat. Pada saat ini, jika ada yang melihat tempat ini, mereka akan langsung memperhatikannya. Lebih jauh lagi, ketika Es mencoba membongkar rune, dia menemukan bahwa prosesnya sangat lambat. Orang harus tahu bahwa bahkan rune tingkat 8 tidak cocok dengan prinsip pembongkarnya lagi, jadi ini juga berarti bahwa pintu ini dibuat dengan rune tingkat 9. Selain itu,
Bahan-bahan yang akan dia dapatkan darinya juga akan menjadi tingkat 9, jadi dia tidak ingin mengacaukannya. Dia bisa tahu pintu ini dibuat dengan beberapa logam yang luar biasa. Sementara Es dengan cepat membongkar formasi dan pintu, sebuah formasi kuno di dalam tembok kota bagian dalam berkelebat, dan sosok tampan raksasa mengenakan jubah kekaisaran muncul. Dia memiliki tubuh ramping dan mata tajam, tetapi pada saat ini, sedikit kepanikan hadir di matanya. Orang ini tidak lain adalah Pangeran Kekaisaran kedua, Darren. Pada saat ini, lelaki tua raksasa lainnya muncul di depan Darren dan membungkuk sambil memberi salam. Yang mulia, apakah Anda berencana untuk pergi menyendiri? Raksasa tua ini adalah seorang ahli yang mengawasi wilayah bagian dalam kota kuno ini, dan dia juga bagian dari generasi tua keluarga kekaisaran. Monster tua seperti dia telah lenyap dari pandangan orang banyak ribuan tahun yang lalu, dan orang-orang menganggap mereka mati. Meskipun dia tidak memberitahu siapapun, saya khawatir tentang hal itu, jadi saya menyelidikinya. Tolong jangan marah dengan kakak keempat. Dia adalah korban, dan penjahat keji itu mencoba menyakiti klan kita. Jadi, saya segera datang ke sini untuk melaporkan masalah ini kepada Anda untuk berjaga-jaga jika bandit itu datang ke sini. Tolong bunuh dia saat Anda melihatnya. Dia sangat licik. Darren berkata dengan serius. Dia bahkan tidak berkedip saat menyalahkan Sky Bandit dan saudara keempatnya. Jika dia tidak punya pilihan, dia akan menyalahkan putra mahkota, tetapi itu tidak masuk akal saat itu. Sekarang, bahkan jika penyelidikan terjadi, semua kesalahan akan jatuh pada Zion tidak peduli bagaimana dia menyangkalnya karena dia tidak punya bukti, dan begitu Abner terbunuh, akan lebih mustahil untuk menghubungkannya dengannya. Sebaliknya, jika seseorang mengidentifikasi Abner, mereka akan mencari putra mahkota, dan Darren akan pergi tanpa hukuman sambil juga merusak reputasi putra mahkota. Bahkan, jika Abner tertangkap dan membocorkan rahasia, Darren selalu bisa mengatakan itu adalah rencana putra mahkota untuk menyakitinya karena tidak ada bukti hubungan Abner dengannya. Singkatnya, dia tidak akan mendapat masalah. Mata tetua keenam membelalak saat mendengar berita ini dengan tak percaya. Seseorang berani bergerak melawan klan kita. Sepertinya kita terlalu ramah dalam ribuan tahun terakhir ini sehingga orang lain mulai menganggap kita lemah. Dia sangat marah hanya dengan memikirkan penghinaan yang akan terjadi pada nama Skylar. Sementara Darren sibuk mencuci tangannya dari masalah Abner, Es menurunkan tangannya saat tumpukan besar material kelas 9 dan pintu perunggu besar tergeletak di sampingnya, dan di depannya ada pintu masuk terbuka yang mengarah ke bagian dalam gunung. Saat dia membongkar pintu dan membuka lorong, udara yang sangat kuno yang dipenuhi dengan ki bela diri yang kuat dan padat menyelimutinya. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama tempat ini disegel. Lebih jauh, Es menggunakan 10% ki jiwa hanya untuk membongkar pintu ini, yang sebenarnya cukup besar mengingat cadangan ki barunya. Tanpa ragu, dia menyimpan material-material itu dan memasuki lorong terbuka dengan mata berbinar. Dia ingin melihat misteri macam apa yang tersembunyi di kota kuno ini. Bab 976 di dalam pegunungan, 2. Es tidak berani ceroboh saat dia berjalan ke pegunungan, itu adalah tempat yang sangat luas, dan dindingnya tampak diukir dari kristal hijau. Lebih jauh lagi, simbol rune terukir di dinding-dinding itu, menciptakan formasi tingkat 9 yang megah. Namun, formasi ini bukan untuk menyerang atau bertahan, sebaliknya, Es menemukan bahwa formasi ini menahan semua ki di dalam tempat ini dan mencegah kebocoran. Ki bela diri di sini sangat padat seperti dia berenang di dalamnya, bahkan sistem itu memberitahunya tentang peningkatan EXP yang besar dalam kondisinya. Segera, Es menemukan pusat formasi ini dan tercengang ketika dia melihat urat kristal kecil berbentuk ular hijau yang berkelap-kelip seperti bintang, dan itu adalah sumber ki yang padat. Apa ini? Sepertinya ini bukan urat batu ki. Es bergumam dengan bingung. Pada saat ini, suara tiba-tiba sistem berdering. Sama dengan. Sistem mendeteksi vena binatang bela diri kelas 9. Apakah Anda ingin menyerapnya? Hadiah, 10 miliar EXP dan kemampuan menyerap batu ki kelas 9. Sama dengan. Apa itu vena binatang bela diri? Es terkejut dan segera bertanya karena ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan benda seperti itu. Ketika lode batu ki kelas 9 atau sumber kristal jiwa terbentuk atau berevolusi dari kelas 8, mereka mengambil bentuk binatang keberuntungan yang menunjukkan keberuntungan surgawi di bumi, mengubahnya menjadi tanah suci kultivasi.
Tempat-tempat semacam ini dipenuhi dengan keberuntungan dan telah ada selama ratusan ribu tahun. Jika seorang kultivator kekuatan membangun sekte, atau kerajaan kultivasinya di tempat-tempat ini, kekuatan mereka akan melambung tinggi, dan itu juga menunjukkan fondasi mereka yang dalam, dan sangat sulit untuk menghancurkannya. Demikian pula, jika urat-urat binatang ini dihancurkan, tanah-tanah akan mengalami kemalangan, dan fondasinya akan hancur, mengubahnya menjadi tanah tandus. Itulah sebabnya tempat-tempat seperti ini akan sangat dicari dan juga dilindungi dengan kekuatan dan keamanan absolut. Urat-urat binatang juga akan menghasilkan batu-batu ki dan kristal-kristal jiwa dengan tingkat yang sama setiap 10 hari yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tetapi urat-urat binatang ini telah menopang formasi besar ini terlalu lama, dan tanah-tanah ini tidak lagi berada di bawah perlindungan surga. Itulah sebabnya urat-urat binatang ini hanya dapat menghasilkan batu-batu ki tingkat 8 dan satu batu ki tingkat 9 penuh setiap 30 hari. Bab ini diperbarui oleh novelbean.com. Lebih jauh lagi, dalam waktu 500 tahun urat-urat binatang ini akan terdegradasi menjadi urat batu ki tingkat 8 dan semua formasi akan segera berhenti berfungsi. Es terkejut ketika mendengar informasi baru ini dan melihat urat-urat binatang berbentuk ular itu. Kau bilang tempat ini tidak lagi berada di bawah perlindungan surga. Apa maksudnya ini? Apakah ini ada hubungannya dengan tanah merah tua yang dipenuhi dengan niat membunuh di luar? Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat dia mengingat dataran merah tua di luar tembok kota. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana tempat ini tidak terinfeksi oleh niat membunuh di luar. Itu semua adalah binatang buas dari urat nadi binatang buas ini. Dan dia bahkan menduga bahwa gunung-gunung lain mungkin memiliki urat nadi binatang buas. Bagaimana mungkin tanah keberuntungan berubah menjadi reruntuhan? Namun, seperti biasa, sistem mengabaikannya dan tidak memberitahunya tentang inti masalahnya, yang membuatnya sangat kesal. Meskipun demikian, tidak masalah apakah dia menyerap urat batu ki tingkat 8 atau tingkat 9 karena hasilnya akan sama seperti yang dia inginkan. Pada saat ini, beberapa pasang mata tua yang menakutkan terbuka satu demi satu saat mereka dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa ki terputus? Sebuah suara serak bergumam sebelum orang ini menghilang dari gua dan muncul di udara di luar gunung. Tingginya lebih dari 10 meter, kurus kering, dan layu seperti pohon kering, dan dia mengenakan jubah putih polos. Tepat setelahnya, 6 sosok seperti itu muncul, dan di belakang mereka muncul seorang raksasa muda dengan wajah tampan. Dia adalah pangeran kekaisaran ketiga dari klan Skylar, Kelvin. Kelvin sedang menyendiri ketika dia menyadari Ki menghilang dan keluar untuk melihat apa yang terjadi, tetapi dia terkejut ketika melihat 7 pria kurus melayang tidak jauh darinya. Seketika, indera bela diri yang menakutkan terkunci padanya, dan dia menggigil, "Siapa kamu?" Raksasa 10 meter itu bertanya dengan suara seraknya tanpa emosi apapun di baliknya. Kelvin dengan cepat membungkuk dan buru-buru mengungkapkan identitasnya. "Kelvin Skylar, salam, leluhur kekaisaran. Saya putra ketiga dari Yang Mulia Kaisar Fana ke-501, Antonio Skylar." Indera perkawinan yang kuat padanya lenyap begitu dia mengungkapkan identitasnya. Mata leluhur itu berkilauan dengan nostalgia saat dia mengangguk. Antonio adalah Kaisar Fana sekarang. Dia cicit saudara Lawson, kan? Kelvin mengangguk cepat. "Ya, leluhur." Dia tahu orang-orang ini kuno. Identitas mereka sangat mulia, dan kekuatan mereka menakutkan. Bahkan ayahnya, sang kaisar, tidak dapat menyinggung mereka dan harus memperlakukan mereka dengan hormat. "Apakah senior Lawson berhasil naik?" Leluhur lain bertanya ketika matanya yang tua dipenuhi dengan kerinduan dan kepahitan. "Memang, kakek buyut naik lebih dari 1800 tahun yang lalu." Kelvin menjawab dengan cepat. Semua leluhur menghela nafas dengan sedikit rasa hormat. Pada saat ini, tetua ke-6 dan pangeran kedua muncul, dan mereka berdua terkejut melihat para leluhur keluar sekaligus. Mereka segera membungkuk, dan tetua ke-6 buru-buru bertanya dengan sedikit gelisah, "Para leluhur, apakah terjadi sesuatu? Ki di gua kultivasi tiba-tiba terputus. Karena kalian semua ada di sini, aku bisa berasumsi bahwa itu bukan hanya terjadi di gua tempat tinggalku." Leluhur pertama bertanya dengan ragu. Semua orang, termasuk Kelvin, mengangguk setuju karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetua ke-6 dan pangeran kedua terkejut saat mereka saling memandang dengan kaget. Terutama pangeran kedua,
dia memiliki firasat yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Tiba-tiba, 7 sosok lagi muncul di depan gunung lainnya, dan mereka semua adalah wanita tua dan seorang gadis raksasa muda yang menakjubkan. Mereka tampaknya sama terkejutnya dengan sekelompok pria itu. Pada saat ini, mata seorang wanita tua kurus berkilauan dalam kabut ungu sebelum keterkejutan melintas di matanya saat dia berteriak dengan ngeri, seseorang telah membuka kedua pintu segel gunung kultivasi. Apa? Semua orang terkejut dan tercengang. Bab 977 Putri Kekaisaran Raksasa. Es baru saja selesai menyerap urat binatang jiwa di gunung kedua saat dia melihat kondisi kultivasinya. Sama dengan kultivasi bela diri, alam pemahaman hukum kegelapan surgawi, tahap 4. EXP, 3.461.890.000 per 7 miliar. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin hitam dan putih surgawi, tahap 4. SP, 2.998.124.780 per 7 miliar. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Meskipun kultivasi jiwanya telah menembus tahap tengah teknik pencuri surga, kali ini, indera pencurinya tidak meningkat dari 500 mil, yang agak mengejutkan. Dia memperhitungkan bahwa itu ada hubungannya dengan pemurnian hukum jiwa sejati. Meskipun demikian, itu tidak menjadi masalah karena dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan sekarang dia dapat menyerap miliaran batu ki tingkat 8 yang telah dijarahnya dari Perbendaharaan Serikat dan Alam Rahasia Serikat. Namun, ini bukan saatnya. Sejak dia menyadari formasi itu meredup, dan dia tahu dia harus pergi sebelum ada yang menyadarinya. Namun, saat dia berbalik, sosok-sosok raksasa mulai muncul di depan mulut gunung, dan dengan cepat, dia menyelinap sebelum ada yang menyadarinya. Bagaimana ini mungkin? Suara tua seorang wanita bergema di dalam ruang gunung yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun sekarang, secara misterius, formasi itu telah rusak, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi atau siapa yang melakukannya. Namun, mereka tetap tidak mengira itu dilakukan oleh laki-laki karena mereka pikir tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Hanya jejak pikiran Pangeran Kedua Daren yang kacau karena dia langsung memikirkan Abner. Namun, dia juga membuang ide itu karena terlalu mustahil untuk membuka kedua gunung ini, yang bahkan tidak dapat digaruk oleh beberapa generasi tokoh kuat dari keluarga kekaisaran. Pada saat ini, sementara para monster tua dari keluarga kekaisaran masih merenungkan masalah ini, seluruh tempat tiba-tiba bergetar sebelum sensasi membunuh menyelimuti semua orang. Tidak bagus. Ekspresi raksasa tua itu berubah karena dia sangat akrab dengan aura ini, dan dia berteriak. Sepertinya niat membunuh dari dataran medan perang langit kuno mulai memasuki kota kuno. Seperti yang kita prediksi, formasi itu adalah satu-satunya hal yang menahannya. Cepat, gunakan jimat kalian selagi bisa. Jika kita sepenuhnya diselimuti oleh aura ini, kita mungkin tidak bisa pergi. Kita akan membahas masalah ini begitu kita kembali ke istana. Tidak seorang pun berani melambat saat mereka dengan cepat mengeluarkan jimat emas mereka dan menghilang satu demi satu. Dataran medan perang langit kuno. Bukankah itu salah satu dari 3 dataran misterius di dataran jantung langit? Es terkejut saat kesadaran muncul padanya, dan dia akhirnya mengerti di mana tanah emas ini berada dan mengapa tidak seorang pun pernah mampu menemukannya. Haruskah aku kembali atau tinggal? Dia merenungkan sekarang karena warna perak di peta masih belum lenyap, yang berarti tempat ini berguna baginya. Dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain. Namun, dia tiba-tiba terkejut ketika dia melihat sepasang mata berbintang yang indah terkunci tepat di tempat dia bersembunyi. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara kelompok kekaisaran, dan dia bukan monster tua tetapi seorang wanita muda. Sosoknya yang setinggi 8 meter dan cantik itu sempurna, dengan lekuk di tempat yang seharusnya ada lekuk tetapi tidak ada lekuk berlebih di tempat lain. Tidak ada sedikit pun penampilannya yang harus diubah. Wajah oval seperti salju, mata berbintang yang cerah seperti safir, gambaran puncak kecantikan. Bahkan setiap helai alis kiri dan kanannya sangat cocok. Itu adalah jenis kecantikan yang seharusnya tidak ada di dunia ini, namun disinilah dia, menatap es dalam-dalam tanpa berkedip. Dia setara dengan Freya, dan identitasnya sangat mulia. Dia adalah satu-satunya putri kekaisaran dari klan Skylar yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh siapapun, Sofia Skylar.
Es tidak berani percaya bahwa dia bisa melihat kemampuannya karena dia hanyalah seorang kultivator alam kesadaran hukum tingkat menengah. Namun, dia bingung mengapa Sofia tidak menggunakan jimatnya, dan sebaliknya, dia melongo melihat ruang tersembunyinya. Sampai Sofia membuka bibir merah mudanya, aku sangat sensitif terhadap ruang, keluarlah. Bab 978 Rahasia Medan Perang Langit Kuno 1. Es terkejut ketika mendengar kata-kata Sofia yang mengejutkan, sensitif terhadap ruang. Jangan bilang dia punya kemampuan ruang yang mengejutkan. Tapi, kenapa dia tidak mengeksposku di depan yang lain? Es bingung karena dia tidak mengerti apa yang wanita ini rencanakan. Tetapi pada saat ini, tanah di bawahnya mulai memerah saat niat membunuh menyelimuti seluruh ruang. Jimat emas di tangan Sofia juga meredup karena tidak lagi berguna. Tapi dia tetap tenang saat matanya tetap terpaku pada Es tanpa sedikit pun kepanikan. Pada akhirnya, Es memutuskan untuk keluar. Dia ingin tahu apa yang sedang direncanakan wanita ini. Dia tidak takut padanya karena dia bisa melarikan diri apapun yang dia inginkan. Mata Sofia berkilauan dalam cahaya aneh ketika sosok Es yang gelap dan berkerudung muncul di hadapannya. Meskipun dia merasakan gangguan di ruang itu, dia tidak bisa melihat melewatinya. Dia hanya tahu ada yang aneh dan mencoba menyelidiki, tetapi dia tidak menyangka dugaannya benar. Namun sekarang, saat melihat Es, dia tidak dapat melihat melalui basis kultivasinya. Bahkan, dia tidak merasakan kehadirannya seolah-olah dia adalah hantu. Sebaliknya, jika Es menggunakan kemampuan silumannya, dia tidak akan pernah dapat menemukannya, diperbarui dari novel Bin, C. Om. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini dan membuka pintu-pintu itu, dan apa yang kamu temukan? Dia bertanya tanpa ekspresi, menatap Es, yang merupakan seorang kurcaci di depannya sambil menyembunyikan rasa gelisahnya. Es telah mengambil penyamaran Abner, saat dia dengan dingin menjawab, bukankah seharusnya kamu memberitahuku terlebih dahulu mengapa kamu tidak mengungkapku di depan para seniormu? Kamu menunggu mereka melarikan diri. Mungkin jika mereka ada di sini, aku akan waspada terhadapmu, tetapi sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan. Entah kamu benar-benar sombong atau percaya diri dengan kemampuanmu. Mata Sofia menyipit sebelum dia tiba-tiba tersenyum seperti bunga yang mekar, cukup adil. Aku akan memberitahumu dengan jujur mengapa aku tidak mengatakan apapun di hadapan mereka. Sebenarnya orang-orang tua itu terlalu konservatif dan takut mati. Tidakkah kau lihat seberapa cepat dan tegas mereka melarikan diri? Mereka telah kehilangan keinginan untuk bebas dan yang mereka inginkan hanyalah hidup apapun risikonya. Jika aku mengungkapmu, mereka akan waspada terhadapmu sejak kau membuka dua gunung, yang bahkan leluhurku tidak bisa, dan begitu mereka menyadari bahwa terlalu berbahaya untuk melawanmu, mereka akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sophie mengangguk tanpa ragu, memang, selama kau bersedia ikut denganku, aku berjanji tidak akan mengungkapkan apapun tentangmu kepada klanku. Selain itu, aku dapat membawamu pergi dengan kemampuan ruangku, jadi tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Rune ruang tidak bekerja dalam niat membunuh di tempat ini. Apa yang kita temukan di sana, itu tergantung pada kemampuan kita. Aku ingin kau mempertimbangkannya dengan saksama, tempat itu mungkin kuburan tempat dewa atau dewa-dewi jatuh di masa lalu. Bahkan setetes darah dewa adalah harta tak ternilai yang dapat membantu manusia seperti kita untuk bangkit. Dia berkata dengan emosional, bohong jika mengatakan Es tidak tergoda untuk memeriksa tempat ini karena masih berwarna perak. Jadi, mungkin ada sesuatu yang berguna baginya di sini. Namun, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan Sofia, dan dia tidak bisa mempercayainya tidak peduli seberapa tulusnya dia. Tapi Sofia tahu banyak tentang sejarah Skyheart Lines, dan dia tahu dia tidak bisa menyelidiki ingatan keluarga kekaisaran, jadi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Jadi, bahkan jika Sofia mengkhianatinya pada akhirnya, selama dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak peduli karena dia punya metode sendiri untuk melarikan diri dari bahaya. Apakah kamu tidak takut keluargamu akan mencurigaimu karena kamu tidak kembali? Es penasaran tentang ini. Mentalitasnya sangat berbeda dari anggota keluarga kekaisaran lainnya, dan dia tampaknya tidak menghormati mereka. Sofia menjawab dengan dingin, biarkan aku mengurus keluargaku. Apakah kamu tertarik atau tidak? Es terkekeh, baiklah, tetapi aku ingin beberapa informasi yang berhubungan dengan kenaikan jabatan. Jika kamu bersedia menjawab beberapa pertanyaanku,
mari kita tanda tangani kontrak jiwa untuk menyegel kesepakatan. Dengan cara ini, kita tidak perlu takut akan pengkhianatan. Kontrak jiwa ini akan berlangsung sampai kita meninggalkan medan perang langit kuno. Apakah kamu bersedia? Sofia menatap wajah Es yang berkerudung karena yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan yang tak berujung. Selama informasi ini tidak menyentuh masalah tabu klan Skylarku, aku bersedia. Bibir Es terangkat, dan dia mengangguk. Baiklah, mari kita lanjutkan bab 979 Rahasia Medan Perang Langit Kuno 2. Kemudian, keduanya menandatangani kontrak jiwa tingkat 8 dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Dengan melakukan ini, Es telah membuat Sofia lengah karena bahkan dia tidak membayangkan Es dapat dengan mudah melewati kontrak jiwa atas kemauannya. Pimpin jalan, Yang Mulia. Es dengan rendah hati meminta sambil melakukan gerakan yang mulia. Sofia menatapnya dengan rasa ingin tahu, Anda bisa memanggil saya Sofia, siapa nama Anda, dan dari mana Anda berasal. Bab ini diperbarui oleh noveldin.com. Meskipun dia sangat berani dan kuat, sebenarnya, Sofia tidak memiliki pengalaman di dunia nyata karena dia tidak pernah meninggalkan keamanan Istana Kekaisaran, dan sejak usia muda, dia telah berkultivasi di tempat ini. Namun, dia tidak pernah menyukai suasana kurungan ini dan selalu suka berpetualang baik di Istana Kekaisaran atau dataran misterius. Dia sama sekali tidak takut pada apapun. Alasan terbesar untuk keberaniannya adalah meridian fantastisnya yang tidak dikenal, yang ada hubungannya dengan ruang angkasa. Meridiannya yang fantastis terbangun saat ia berusia 3 tahun, dan setelah terbangun, ia dapat langsung menggunakan teleportasi jarak dekat. Kejadian ini tentu saja membuat keluarga kekaisaran khawatir, dan setelah pengujian dan penelitian yang panjang, mereka tidak dapat mengidentifikasi meridiannya yang fantastis. Yang dapat mereka pahami hanyalah meridiannya ada hubungannya dengan ruang angkasa. Meskipun demikian, hal ini membuat Sofia mendapatkan perhatian penuh dari seluruh keluarga kekaisaran dan sumber daya. Saat ia menjadi kuat, meridiannya yang fantastis pun mengikutinya, dan ia membangkitkan kemampuan tipe ruang angkasa lainnya pada usia 10 tahun dan yang ketiga pada usia 18 tahun, dan sekarang ia berusia 40 tahun. Aspek yang menakutkan tentang kemampuannya adalah tidak ada yang dapat menghentikan atau menyegel kemampuannya. Bahkan formasi penyegel ruang angkasa tingkat 8 tidak berguna melawannya. Itulah sebabnya ia dapat datang dan pergi kemanapun yang ia inginkan tanpa orang lain menyadarinya. Tetapi bahkan dengan kemampuan ruang angkasanya yang menakjubkan, ia tidak dapat memasuki ruang pegunungan yang disegel atau wilayah inti dari dataran medan perang langit kuno, yang merupakan satu-satunya kelemahan yang dideritanya sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya ketika dia mengetahui bahwa orang lain mampu memasuki ruang-ruang kurungan ini, yang bahkan tidak bisa dia masuki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat gelisah dan merasa kalah. Dia tidak hanya ingin membuat kesepakatan dengan Es, tetapi dia ingin tahu siapa dia dan kemampuan ruang yang dimilikinya. Karena bahkan dengan sejarah Sky Heart Lines, mereka hanya memiliki sedikit warisan mengenai hukum ruang. Elemen legendaris ini terlalu langka, apalagi meridian yang berhubungan dengan ruang. Es terkejut ketika mendengar permintaan yang agak tak terduga ini. Dia bisa merasakan kesepian Sofia dan kepahitan yang sangat tersembunyi dalam kata-kata itu. Apa yang dialaminya sehingga memiliki pendapat dan dendam seperti itu terhadap keluarganya sendiri. Tetap saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia, sebaliknya, ini akan membuatnya lebih mudah baginya untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Jika memang begitu, bagaimana kalau kamu memberitahuku di mana perbendaharaan klanmu disembunyikan? Aku mungkin akan berkunjung untuk mengumpulkan beberapa barang mengilap. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelidiki. Kamu ingin mencuri dari perbendaharaan kami. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan jijik yang dalam. Bahkan aku tidak tahu lokasi perbendaharaan itu. Faktanya, hanya generasi pemimpin klan, yang juga penguasa kekaisaran, yang dapat mengetahui lokasi perbendaharaan itu. Atau apakah kamu pikir perbendaharaan itu akan berada di tempat terbuka seperti kota kuno? Es terkejut, lalu bagaimana kalau kamu memberitahuku sesuatu yang layak dikunjungi di tempatmu, yang berisi banyak barang mengilap? Sofia tiba-tiba tersenyum dengan ejekan tersembunyi. Satu-satunya tempat dengan banyak harta karun kecuali harta kita adalah makam leluhur. Apakah kau tertarik merampok makam? Es terdiam ketika mendengar jawaban yang tak terduga ini, dan bibirnya sedikit berkedut. Apa kau serius? Tentu saja,
Itu adalah adat klan kita untuk mengubur orang mati dengan seluruh kekayaan hidup mereka sehingga mereka dapat menggunakannya di dunia bawah. Sofia berkata dengan sungguh-sungguh. Ada hal seperti itu. S memiliki ekspresi aneh karena ini adalah pertama kalinya dia mengetahui adat yang aneh seperti itu. Dunia ini benar-benar dipenuhi dengan segala macam kepercayaan dan keajaiban. Mataku benar-benar terbuka hari ini. Kurasa, di masa depan, aku juga tidak boleh mengabaikan makam. Dia serius mempertimbangkannya. Baiklah, jika kau membantuku, aku akan menjadi perampok makammu untuk disewa. Kita dapat membagi hasil rampasan secara merata. S mengangguk setuju saat ini. Sekarang giliran Sofia yang terdiam karena dia tidak pernah menyangka orang ini tidak memiliki sedikit pun moral. Namun, ada sedikit rasa geli yang melintas di mata cantiknya. Baiklah kalau begitu. Selama perusahaan kita berjalan dengan baik, aku tidak keberatan memperluas kemitraan ini. Saat mereka saling menyelidiki, setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya mencapai inti medan perang langit kuno, yang ditutupi kubah merah besar yang berkilauan dengan rune hitam pekat bab 980 menembus penghalang. Mata S berbinar-binar karena takjub saat ia mendarat di depan penghalang berwarna merah tua. Meskipun sisi lain benar-benar tertekan, ia masih bisa mencium bau darah yang kuat dan merasakan niat membunuh yang mengerikan mencoba menyerang pikirannya seolah-olah ia bisa melihat sungai darah mengalir tepat di depannya. Ada banyak sekali kerangka yang berserakan, senjata dan baju besi yang rusak di sisi lain. Di tengahnya ada ngarai, dan niat membunuh paling kuat di sana. Lebih jauh lagi, tidak seperti Sofia, ia bisa merasakan niat tajam dan samar lainnya yang sepenuhnya berasimilasi dalam niat membunuh. Niat pedang. Jantung S berdebar kencang karena ia tidak mungkin salah karena ia juga seorang kultivator pedang, dan hukum pedangnya macet di 99,99%. Tetapi di depan niat pedang ini, niatnya sendiri selemah semut, dan ia akhirnya percaya bahwa ngarai itu mungkin terbentuk dengan tebasan pedang. Itu bukan hanya rumor. Seberapa kuat orang itu, dan berapa banyak orang yang dia bunuh hingga memiliki niat membunuh yang begitu kuat untuk memengaruhi area yang sangat luas ini, dan niat membunuhnya bahkan dapat membuat semua hukum lainnya tidak berguna. Ekspresi S muram karena dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia semacam ini. Jadi, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu melakukan sesuatu terhadap penghalang ini? Sofia bertanya, melihat S yang terdiam. Dia telah datang ke sini berkali-kali tetapi tidak pernah mampu menembus penghalang ini. Dia sangat tertarik dengan rahasia di baliknya. S adalah satu-satunya harapannya sekarang. S menjawab, aku mungkin bisa menembusnya. Tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa penghalang ini mungkin menyegel sesuatu, dan jika itu rusak, apapun yang disegel itu mungkin lolos dan mendatangkan malapetaka di Sky Heartlines. Melihat kubah besar itu, S tahu ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh sembarang orang. Lebih jauh, dia bahkan tidak yakin apakah itu adalah penghalang formasi tingkat 9 karena itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Sepertinya penghalang ini dibuat dengan darah yang tidak akan mudah dihancurkan, hanya dengan niat pedang. S dapat menebak siapapun yang membuatnya tidak berada di level alam pemahaman hukum. Medan perang ini adalah bukti pertempuran yang mengerikan, dan apapun alasannya, itu sangat sederhana, novel.bn.com. Sofia meringis ketika dia mendengar S karena dia benar-benar tidak memikirkan ini. Tempat ini sudah ada bahkan sebelum klan kita berkuasa di tempat ini. Apakah menurutmu apapun yang disegel di sana akan hidup? Aku juga punya asumsi, penghalang ini mungkin merupakan manifestasi dari niat membunuh ini dan terbentuk secara alami seperti formasi alami. Kau tahu banyak, komentar S, ini benar-benar sebuah kemungkinan. Kita memiliki kontrak jiwa, mengapa aku harus mencoba menyakitimu? S terkejut karena dia tidak punya niat seperti itu, dia hanya ingin melihat apakah dia bisa melewati celah yang dibuat oleh Ki Pembongkaran. Tetap saja, aku tidak akan menjadi kelinci percobaanmu. Dia tetap bersikeras. S memutar matanya, tetapi dia memang ada benarnya karena dia mungkin juga tidak akan melakukannya jika orang lain menyuruhnya. Karena tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk menguji dirinya sendiri, tetapi kali ini, dia membungkus tubuhnya dengan Ki Pembongkaran dan berjalan menuju penghalang. Seperti sebelumnya, rune pada penghalang itu langsung mundur ke samping dan membiarkan S dengan mudah melewati penghalang tanpa hambatan apapun. Begitu dia berada di sisi lain, penghalang itu langsung mulai memperbaiki dirinya sendiri. Namun,
Sebelum celah itu tertutup sepenuhnya, Sofia menghilang dari tempatnya dan muncul 10 meter jauhnya dari es. Dia bergumam dengan gembira, teleportasiku berhasil. Dia kemudian mencoba lagi untuk melakukan hal yang sama, tetapi sekarang setelah penghalang itu tertutup sepenuhnya, dia tidak bisa berteleportasi ke sisi lain. Anehnya, dia menemukan bahwa jika dia ingin menggunakan kemampuannya di dalam penghalang, dia tidak menemui batasan apapun. Es juga terkejut, dan dia tidak menyangka Sofia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sempurna. Dia harus mengakui kemampuan tipe ruangnya sangat patut ditiru. Namun ekspresi gembira Sofia segera berubah. Tidak bagus, batasan di sini benar-benar berbeda. Kiku terkuras terlalu cepat. Bagaimana denganmu? Dia telah menggunakan ki tipe ruangnya untuk melindungi dirinya dari pengekangan, tetapi itu menguras ki-nya. Dia masih bisa menggunakan kristal jiwa untuk memulihkan lebih cepat dari kecepatan pengurasan. Namun, di sini, konsumsi ki-nya menjadi sangat besar, dan dia tidak akan mampu mempertahankannya lama sebelum dia benar-benar kehabisan ki, dan batasan itu memengaruhinya. Es juga merasakan tekanan yang kuat, tetapi dia masih baik-baik saja karena ki surgawinya, dan dia juga tidak membutuhkan batu ki untuk memulihkannya. Namun dia tidak bisa mengatakan ini padanya saat dia mengangguk dan dengan serius menjawab, aku juga.